Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita kembali lanjutkan belajar nahwu dan kitab Mutammimah al-Ajurumiyah lil 'Allamah Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Syahiru bi Al-Hattab, yang dikenal dengan apa? Al-Hattab. Terakhir kita sudah membahas tentang al-i'rabut taqdiri, yaitu tanda i'rab yang tidak dimunculkan. Terdapat pada 4 jenis kata, 3 pada isim, 1 pada fi'il. Nah, 3 jenis isim itu, yang pertama yaitu isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Gulami, hada gulami, inna gulami, marartu ma'a gulami. Semua harakatnya tidak muncul pada huruf mim, yaitu harakat apa aja? Dhammah, fathah, dan kasrah. Nah, kemudian yang kedua yaitu pada isim mu'rab yang berakhiran alifun lazimah. Yang berakhiran alifun lazimah. Jika dia mu'udzakkar maka 3 harokat, dhammah, fathah, dan kasrah. Jika dia mu'annats maka 2 harokat saja, dhammah dan fathah. Nah, hubla itu mu'annats. Nah, kemudian yang ketiga pada isim yang berakhiran ya lazimah, yang disebut dengan isim apa? Mangkus. Harokat yang tidak muncul adalah harokat apa? Dhammah dan kasrah. Al-qadhi wad-da'i wal-murtaqi. Kalau fathah muncul innal qadhiya, innad da'iyah, innal murtaqiyah. Kemudian pada fi'il, yaitu terdapat pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa huruf yaitu mu'tal akhir. Kalau huruf illahnya berupa alif, maka harokat yang tidak bisa muncul berapa? 2, yaitu dhammah dan fathah. Nah, fi'il mudhari' enggak ada kasrah, dhammah dan fathah. Kalau berakhiran huruf akhirnya berupa waw atau ya, maka yang tidak bisa muncul adalah harokat apa? Dhammah. Adapun fathah bisa muncul. Lan yad'u, yad'u, lan yad'uwa, yarmi, lan yarmiyah. Itu yang kemarin kita bahas. Kita sempat bahas di pertemuan terakhir kemarin tentang al-ismul ladzi la yansarif, yaitu isim yang tidak bertanwin, atau al-mamnu'u minas sarf, yang tercegah dari tanwin. Jadi kita mungkin rangkum terlebih dahulu. Al-ismu alladhi la yansarif. Isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, sebagaimana sudah kita bahas kemarin, isim itu hukum asalnya atau pada umumnya, pada dasarnya bisa ditanwin. Kitabun, qalamun, semua ditanwin. Kalau ada isim yang tidak bisa ditanwin, pasti ada sebabnya, ada alasannya. Dan sebabnya itu
pada kata yang tidak bisa tanwin itu bisa berupa satu sebab, illatun wahidah, satu sebab, atau pada kata tersebut ada berapa sebab? Ada dua sebab, illatani, dua sebab. Nah, yang isim yang tidak bisa tanwin yang cuma ada satu sebab ini ada 3 macam. Apa saja? Sighah muntahal jumu', muntahal jumu', sighah muntahal jumu', yaitu bentuk jamak yang wazan mafa'ilah atau mafa'ilah. Sighatu muntahal jumu', bentuk kata jamak yang muntaha dan mentok, tidak bisa dijamakkan lagi. Karena ada beberapa jenis kata dia dari mufrad dibentuk ke jamak, jamaknya bisa dirubah ke jamak lagi. Nah, kalau bentuk ini sudah tidak bisa dirubah ke jamak lagi. Ikun, turukun, turuqat. Nah, ada pengembangan lagi. Kalau ini tidak bisa. Yaitu wazannya ada 2. Apa? Mafa'ilu, mafa'ilu dan mafa'ilu. Nah, mafa'ilu dan mafa'ilu, yaitu bentuk jamak yang huruf ketiganya huruf mati, yaitu alif. Nah, kemudian setelah alif ada 2 huruf atau ada 3 huruf. Ini mafa'ilu yang pertama ada berapa huruf? 2. Mafa'ilu yang kedua ada berapa huruf? 3 huruf setelah alifnya. Contohnya, apa contohnya? Masajidu. Nah, masajidu tidak bisa ditanwin. Kenapa? Sighah muntahal jumu'. Ada berapa alasan? Cuma 1. Apalagi? Darohimu. Dirham, darohimu. Apalagi? Enggak harus depannya mim ya. Ada masad mim, maqaidu, masajidu bisa, atau yang depannya enggak mim. Dawawinu, makatibu. Naam, dawawinu makatibu. Aqidatun jawabannya aqaidu. Nah. Kemudian majlisun, majalisu. Madrasatun, madarisu. Nah. Maq'adun, maq'adu. Nah. Dirhamun, darohimu. Yang mana setelah alif ada berapa huruf? 2 huruf. Nah, kemudian yang setelah alif ada 3 huruf seperti masobihu. Masobihu. Jadi kata misbah, satu lampu. Masobihu, lampu. Kemudian miftahun, jamaknya mafatihu. Nah, walaupun di dalam Al-Quran ada yang tanpa ya, mafatihi, mafatihus samawati wal ard. Kalau masabihu dalam surah Al-Mulk, mafatihu. Apalagi? Mindilun, manadilu. Nah, dan seterusnya. Ya, yang polanya seperti ini namanya apa? Sighah muntahal jumu', yaitu bentuk jamak yang sudah mentok. Muntah itu tok akhir, sudah tidak bisa dirubah ke jamak lagi. Yang seperti ini mamnu'un minas sarf, atau al-ismul ladzi la yansarif, tidak bisa ditanwin. Dengan satu alasan, satu
alasan. Yang kedua yaitu dengan apa? Isim yang plus alif mamdudah, alif ta'nits. Isim yang berakhiran dengan alif ta'nits. Isim yang berakhiran dengan alif ta'nits. Ada dua, mamdudah. Yang kedua apa? Maksurah. Nah, yang pendek, mamdudah yang panjang. Contoh, ulama'u. Nah, ulama'u contohnya. Ada alif kemudian panjang. Kenapa dibilang mamdudah panjang? Karena setelahnya hamzah. Ulama'u. Amirun jamaknya umara'u. Kemudian faqihun, fuqaha'u. Fuqaha'u. Kemudian fuqara'u. Nah. Kalau yang pendek maksurah, contohnya hubla. Nah, ini enggak kelihatan harokatnya, hubla. Makanya tadi kita bilang kata hubla ini tidak bisa kelihatan harokatnya, cuma dhammah sama fathah. Karena mamnu' minas sarf tidak ada yang di kasrah. Hubla, apa lagi? Salma. Terus Zulfa. Nah, ini mamnu' minas sarf. Jadi ada 3. Yang satu illah, sighah muntarjimu, isim dengan alif tasniyah mamdudah, isim berakhiran alif tasniyah maksurah. Jelas? Sekarang yang disebabkan dua alasan. Pertama, alamiyah, yaitu alam nama. Alamiyah itu apa? Nama, baik nama orang atau nama benda. Makkah itu nama atau bukan nama? Utsman nama. Nah, alamiyah plus apa? Nah, kita bahas plusnya. Kalau yang kedua yaitu isim berubah kata sifat. Nah, kita bahas yang sifat dulu. Sifat plus ada 2. Yang pertama sifat plus alif dan nun. Ya, alif dan nun. Contoh, lapar apa bahasa Arabnya? Nah, jau'anu. Ditanwin atau tidak? Tidak. Kenapa? Mamnu' minas sarf atau alladzi lam. Kenapa mamnu' minas sarf? Karena ada 2 sebab. Sebabnya sifat plus alif nun, diakhiri dengan alif nun. Apalagi? Ghadbanu. Apa artinya ghadbanu? Marah. Kemudian kaslanu. Apa kaslanu? Malas. Nah. Kemudian yang kedua, sifat plus
Apa? Sifat plus ala wazan fi'il. Wazan fi'il, bentuk fi'il itu wazan af'alu. Contohnya mana tadi? Warna-warna. Ahmaru. Terus asfaru. Terus boru, aswadu, dan seterusnya. Sifat, kata sifat yang dalam pola af'alu. Kata sifat yang dalam pola af'alu. Baik, difahami? Bisa pada isim tafdhil juga sama. Pada isim tafdhil. Seperti at'afu. Kemudian apa lagi? Ahsanu. Ahsanu, afdolu. Kata sifat dengan pola af'alu, maka dia tidak bisa ditanwin. Yang ketiga, sifat plus apa? Al-adlu. Al-adl itu apa? Adl itu perubahan. Ada kata, ya, dia tasrifnya tidak ada pola tasrif, tapi diyakini bahwa kata ini bentukan dari kata yang lain. Mungkin dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kadang ada seperti apa ya? Sebuah kata yang sebenarnya kata ini perubahan dari kata yang lain. Contoh barangkali ya, bagus menjadi bagas, barangkali seperti itu. Ya, ada pergeseran pengucapan, pergeseran atau perubahan, dan kadang membawa makna yang baru, kadang tidak berubah maknanya. Seperti kata akhoru. Akhor yang lain, artinya yang lain. Hadza talibun jadidun. Ini murid yang baru. Wa hadza talibun jadidun akharu. Dan ini satu murid baru yang lain lagi, akharu. Kata akharu ini dirubah menjadi ukhor. Ukhoru, kata ukhor dari akhor. Nah, ini artinya maka adl itu adalah perubahan kata yang dirubah. Itu para ulama menyebutnya seperti itu, para ulama bahasa. Itu perubahan. Nanti ada di kitab ini. Namanya apa? Al-adlu. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 2, ayat 4. Yang berbunyi wa ankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tahu artinya ya?
Fankihu ma tauba, silakan kalian nikahi yang menurut kalian bagus. Masna 2, wa thulatha 3, wa ruba atau 4. Kata masna ini bentukan dari apa? Ithnani. Thulatha li thalatha. Aslinya makanya dia tidak bisa ditanwin karena bentukan dari thalatha. Thalathu dia. Nasab dan jarnya thulatha. Naam. Apa? Maknanya sama, tapi ada yang dimaknakan berbeda. Ja'at tullabu masna masna. Para murid datang dua-dua. Ya. Datangnya berdua. Nah. Atau uhada, satu-satu, uhada. Datangnya satu persatu, enggak bareng-barengan. Satu persatu. Ruba. Kemudian juga maslas, uhadu. Contohnya apa tadi? Ukharu. Contohnya ukharu. Kemudian apalagi? Maslas, ruba'u, sulasu. Naam. Uhadu. Nah. Nanti di sini juga ada nama orang plus al-adlu. Yaitu contohnya Umar. Umar itu bentukan dari Amir. Aslinya Amir dirubah menjadi Umar. Nah. Baik. Sekarang ke alam atau nama dengan dua alasan, nama plus satu tambahan alif dan nun. Sama. Contohnya nama akhiran alif dan nun. Utsmanu. Nah, Salmanu. Dan seterusnya. Ya, maka Utsmanu, Salmanu tidak bisa ditanwin. Kenapa? Karena dia alam, nama plus berakhiran alif dan nun. Yang kedua, at-tarkibul masji plus tarkib masji. Apa itu tarkib masji? Kemarin sempat saya singgung ya, yaitu nama orang yang terdiri dari gabungan dua kata, atau nama tempat yang terdiri dari gabungan dua kata. Hadara mautun, dua kata dijadiin yang arti aslinya adalah kematian datang, kemudian jadi satu Hadramaut. Nama daerah di mana? Kota di mana? Yaman. Hadramautu. Maka enggak bisa ditanwin mautu. Nah, di sini artinya tidak lagi kematian datang, tapi memang sudah menjadi satu nama Hadramautu. Gabungan dari dua kata menjadi satu nama. Kalau di bahasa Inggris ada New York, apalagi Hull City atau sebagainya. Atau di New Zealand negara. Kalau bahasa Indonesia Surabaya. Banyak ya saya malah
bahasa Indonesia. Purwakarta. Purwokerto ada, Purwakarta ada. Banjarnegara ada. Terus apa lagi? Yogyakarta. Naam. Karta itu kota ya, Pak? Lain. Kerajaan ini ya, dari kerajaan. Dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kalau gabungan dari dua kata maka jadi satu, dia tidak bisa tanwin. Seperti ba'la bakun, ba'la bakku. Nah. Kalau seorang beri nama anaknya Qara'al Quran, maka tidak bisa di fathah, tidak bisa di kasrah. Maka harf akhirnya menjadi dhammah atau mamnu' minas sarf. Ya, tidak bisa di kasrah, tapi bisa di fathah atau dhammah. Hada qara'al Qur'anu. Duh, kok enggak mansub? Ini bukan susunan kalimat, ini nama orang. Hada qara'al Qur'an. Nah, dhahaba ila suq. Nanti gabungan itu. Tarkib masji namanya. Contohnya apa tadi? Hadro maut. Hadro maut. Tarkib masji. Yang ketiga, al-adl. Al-adl apa tadi? Perubahan bentuk kata. Contohnya Umaru. Aslinya Amirun atau Ammarun. Umaru. Umaru. Maka dia kalau majrur fathah. An Umar ibnil Khattabi. Ada Zuhal, dia nama orang Zuhal. Zahlun Zuhal. Yang keempat, nama dengan taknis, muannas, nama perempuan. Taknis, nama dengan muannas. Baik lafzi atau maknawi atau lafzi wa maknawi. Nah, baik muannasnya secara lafaz saja tapi maknanya tidak. Contoh nama Ikrimah. Ikrimah nama laki-laki perempuan? Laki-laki, tapi dia lafadznya ada tak muannas. Karena ada tak muannas, maka nama Ikrimah tidak bisa ditanwin. Ikrimah ini nama laki-laki. Dulu saya ada santriwati namanya Ikrimah. Bapaknya mungkin nggak tanya-tanya dulu deh. Ada lagi yang nemenin Nabi jualan dagangannya Khadijah, siapa? Maisarah. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Tapi di kita nama perempuan. Nah, di kita sekarang dipakai untuk nama perempuan. Maisarah tuh. Ada lagi Tolhah. Nama lafadznya muannas tapi untuk laki-laki. Lagi Muawiyah, Tolhah, Ikrimah dan seterusnya. Nah, kemudian yang maknawi tapi gak ada ta marbutoh. Contoh Zainabu, Maryamu, gak ada ta marbutohnya tapi ini untuk laki-laki perempuan. Nah, maka dia apa? Mamnu' minas sarf. Maupun dua-duanya. Nama lafadznya muannas, makna dia muannas. Contohnya Aisyatu, Fatimatu, Sumayyatu, Khadijatu. Banyak. Nah, itu nama Arab. Kalau nama Jawa Sariem
Sudah ada yang mati ya. Sekarang bahkan nama orang Indonesia banyak yang susah nyari artinya kan. Yang penting kelihatan bagus. Baik, lanjut. Kemudian yang keberapa? Tadi itu mu'annas. Yang kelima, gak muat pada wazan fi'il plus wazan fi'il. Nah, nama plus wazan fi'il. Seperti kemarin kita bahas, seperti kata Ahmad, ini fi'il mudhari. Dari fi'il mudhari. Yazidu, Yazid. Nah, dia tidak bisa ditanwin. Kemudian mungkin kasih nama anak dhahaba aslinya kan dhahabu. Nah, roja'a. Nah, atau pakai thalathi mazid. Kemudian darrosu mengajar. Nah. Sebenarnya saya punya ponakan diberi nama Yashkuru. Masih nama Yajri, lari terus nanti. Nah, Yahfad, namanya Yahfad, ya. Panjangnya apa? Yahfaduhullah. Kalau nama orang Zidni, lanjutnya apa? Ilman. Nah, Zidni lanjutnya pasti ilman. Baik. Apa itu? Idris, nama Nabi. Nanti berarti masuk ke berikutnya yaitu Al-Ujmah, yaitu nama orang asing. Nama plus di mana ini? Idrisnya di mana lagi coba? Kita hapus sebagian. Atasnya, mungkin dihapus sini ya. Atau di atasnya. Al-Ujmah. Ujmah itu asing. Dia ambil dari bahasa asing yang diserap ke bahasanya. Contoh tadi Idrisu. Nama-nama Nabi. Semua nama-nama Nabi mamnu' minas sarf kecuali 6. 6 itu apa saja? Muhammadun, Shu'aibun, Salihun, Nuhun, Hudun, satu lagi Lutun. Dan keenam ini ditanwin karena 3 dari bahasa Arab, yang 3 lagi karena tadi cuma dari 3 huruf. Lutun, Nuhun, dan Hudun. Nah, kemudian yang lainnya di bahasa Arab. Kalau nama malaikat ya masuk. Nah, Jibrilu, Mikailu, kecuali kalau malaikat itu namanya seperti di bahasa Arab, seperti Malikun. Nah, Malik dia bisa ditanwin. Idrisu, contoh lagi Adamu, terus Ibrahimu, Sulaimanu, Musa. Ya, walaupun tidak muncul juga. Walaupun tidak muncul berarti 2 harakat saja yang tidak muncul. Nah, ada berapa jadi itu? Ada 5 atau 6? 6. Sudah. Itu rangkuman dari isim alladzi la yansharif. Yang mana isim yang mamnu' minas sarf itu ketika rafa tandanya apa? Rafa tandanya apa? Dhammah. Ketika nasab tandanya apa? Fathah. Ketika jar tandanya fathah juga. Nah, kemudian kemarin dikecualikan, kecuali
Ya, kapan isim mamnu minas sarf bisa dikasroh ketika jar? Saat satu dimasuki alif lam. Berarti kan masajidu ila masajida. Tapi kalau alif lam ilal masajidi. Kalau ada alif lamnya. Maqaidu ala maqaida. Kalau kasih alif lam alal maqaidi. Kedua diidhofahkan. Nah, mafatihu kunci. Nah, bimafatiha dengan kunci-kunci. Kunci-kunci guru. Bimafatihil ustadz. Ketika disandarkan. Nah, jadi mamnu minas sarf tanda jarnya adalah fathah kecuali saat dimasuki alif lam atau diidhofahkan. Itu sudah kemarin di bab tentang i'rab. Nah, nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita baca sesuai urutan kitab. Itu rangkumannya. Jadi rangkumannya isim mamnu minas sarf itu ya ada di kelompok untuk dua. Disebabkan satu sebab, ada yang dengan dua sebab. Yang satu sebab ada berapa? 3, yaitu siwah muntal jumu. Kedua, isim diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah. 3, isim diakhiri dengan alif ta'nits maksurah. Kemudian yang diakhiri dengan dua sebab ada dua kelompok. Satu, alamiah, nama dengan beberapa sebab yang lain. Yang kedua, sifat dengan beberapa sebab yang lain. Yang membarengi dengan nama ada berapa sebab? 6, jadi ya 6 itu alamiah persatuan. Yang membarengi sifat ada berapa sebab? 13. Nah, ini pemahaman teori, dan untuk bisa menguasai kadang butuh praktek. Paham teori kalau kadang prakteknya tidak dilatih, nggak bisa juga. Nah, belajar benar teori servis motor, tapi kalau nggak praktek ya nanti tetap kagok juga. Kadang salah kadang ini. Bahkan kadang lebih cepat yang praktek dulu daripada teori tahu dulu. Nah, sama bahasa juga sama. Dilatih baca kitab, baca ini udah bisa. Kenapa kok hal gini? Nggak tahu. Nah, tapi ketika kemudian ketika belajar teori jadi nyambung. Kalau belajar teori dulu kadang baca masih lambat-lambat, pelan-pelan. Jadi butuh dua-duanya, paham? Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami bahasa Arab dan juga memahami ilmu-ilmu agama yang lain, karena itu menjadi jalan untuk mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah at-taufiq was-sadad, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.